Kembali lagi di channel Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Di video ini kita akan membahas sebuah game pada era romantik. Era yang mengedepankan main cantik, bukan sekedar menang biasa, harus menang dengan cara yang brutal dan indah. Ini adalah sebuah game antara W. Schwartz melawan Lionel Adalbert Bagration-Fely pada tahun 1842 di kota Paris. Schwartz sebagai putih memulai dengan D4, sebuah langkah yang tidak biasa karena kita tahu era romantik menyukai baku hantam yang brutal. Biasanya permainan dimulai dengan E4 yang dibalas E5 dan biasa menuju gambit raja atau Giocho piano. Menanggapi hal ini, Fely membalas dengan D5, C4, gambit menteri, pion makan pion, lalu E4. Putih menguasai petak pusat dengan pion-pionnya. Lionel Fely ternyata tidak menyukai permainan yang adem ayem seperti ini. Dia melakukan langkah nekat F5, menantang pertukaran pion, tetapi di sisi lain membiarkan petak F7 menjadi lemah. Menanggapi hal ini, putih mendorong E5. Setelah itu, hitam mengembangkan gajahnya ke E6, bermaksud untuk menjaga pion C. Namun hal ini justru telah menghambat pengembangan perwira sayap raja. Putih membalas kuda C3 dan C6. Setelah itu, putih melangkah menteri F3, menghilangkan penjagaan pada pion D. Pada posisi ini, hitam seharusnya mengambil pion. Namun entah apa yang ada di pikiran para pecatur era itu, sepertinya mereka menganggap mengambil pion adalah sebuah hal yang hina. Dia lebih memilih mendorong G6, bersiap untuk gajah fianchetto. Lagi-lagi putih tidak berniat melindungi pion D. Dia mengembangkan kuda ke H3, dan hitam tentu saja tidak menginginkan pion itu. Dia menyerang menteri. Kuda langsung mematahkan serangan itu dan pion makan kuda. Setelah itu, kuda ke F4 menyerang pion. Sampai di sini, hitam mencoba menyerang balik. Menteri A5, skak. Skak ini ditutup dengan gajah menyerang balik menteri hitam. Menteri mundur ke B6 mengancam pion B, tetapi putih tetap mengambil pion. Setelah hitam mengambil pion, disinilah terjadi momen yang cukup menegangkan bagi kedua pemain. Pada posisi ini, benteng putih jelas-jelas dalam kondisi yang sangat terancam. Raja putih pun belum rokade, oleh karena itu keamanan rajanya tidak terjamin. Akan tetapi, setelah melakukan kalkulasi, putih memilih mengambil pion. Rencana selanjutnya akan mencari potensi skakmat. Sampai pada posisi ini, hitam tentunya dihadapkan pada dua dilema. Mengambil benteng gratis atau menarik menteri mundur untuk ikut dalam pertahanan. Setelah melakukan perhitungan, hitam melihat bahwa skakmat sepertinya tidak akan terjadi dengan mudah. Oleh karena itu, hitam mengambil benteng. Skak. Putih melarikan raja ke E2 dan mengancam menteri. Oleh karena sebelumnya dia telah mengambil benteng, maka hitam merasa tidak ada jalan untuk mundur. Dia harus mengambil benteng yang lain.
Akan tetapi, hal ini justru membawanya dalam kehancuran. Putih langsung memainkan langkah terbaiknya, Menteri F7. Ada dua pilihan pelarian bagi raja. Jika raja pindah ke D8, maka menteri makan gajah, skak. Raja hitam akan diburu. Pada game ini, hitam memilih melarikan raja ke D7. Namun, E6, skak. Raja harus pindah ke C7, tetapi kuda D5, skak. Tentu saja jika raja mundur, maka menteri makan gajah. Ini adalah skakmat. Oleh karena itu, hitam mencoba melarikan raja ke C6, tetapi menteri E8. Raja hitam betul-betul dikurung oleh seluruh perwira putih. Hitam terpaksa lari ke D6, tetapi gajah F4 lagi-lagi. Putih seperti membuat kandang kepada raja hitam. Raja hitam terpaksa mengambil pion, kemudian kuda F6, open skak. Sampai di sini, raja hitam terus diseret menuju sayap raja. Satu-satunya langkah bagi hitam adalah mengambil kuda, namun menteri F7, skakmat. Dari game ini kita bisa melihat bagaimana kedua pemain menginginkan permainan yang cantik dan brutal. Itulah sebuah ciri dari permainan era romantik. Era yang mengedepankan main cantik, bukan sekedar bermain untuk menang. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Nasus.